wabarakatuh. Selamat datang di channel Atli Riri. Saya Riri Yakub. Hari ini saya lagi berada di rumah Titi Tian. Ini adalah kali keberapa ya saya kesini? Duh, hampir lupa ya. Tapi kali ini kayaknya spesial karena saya diundang untuk datang ke sini. Kayaknya sih disuruh untuk memberikan beberapa cerita ya untuk vlog Titi Tian gitu. Dan sekarang kayaknya juga cukup rame di dalam, mungkin ada beberapa syuting-syuting lainnya. Kita sekalian mau diajak untuk berkenalan dengan beberapa teman-teman partner yang bekerja sama di sini dan juga beberapa vendor-vendor mungkin yang terlibat di sini. Seperti apa keseruannya? Yuk kita masuk. Nah oke, tadi kita udah selesai diwawancara sama tim vlog Titi Tian. Sekarang gantian nih, saya mau wawancara Titi karena Tian lagi ada acara nih di atas ya, lagi bikin. Iya, lagi webinar. Webinar, iya. Ti, apa kabar Ti? Baik, Ri. Iya, alhamdulillah. Rumah baru ya. Seneng banget. Seneng banget. Hasilnya puas banget sama semuanya. Pokoknya Atelier Riri benar-benar recommended banget, dan juga dari Pak Widen dari JMJ Interior aku suka banget, dan juga dari Rumahku Undagi ya Ri ya. Iya, sebagai kontraktornya. Saling bekerja sama untuk menghasilkan rumah yang terbaik untuk penghuninya. Yang diimpikan. Gitu. Nah ini juga sebetulnya ada Pak Widen nih dari GMJ ya. Ini yang berkolaborasi untuk kerjain interiornya. Nah sebenarnya waktu Titi milih interior tuh buat arsitek tuh kadang-kadang deg-degan Ti. Jangan sampai interiornya nggak bisa melihat konsep arsitekturnya terus jadi belang-belang gitu. Tapi belang-belang. Waktu itu sempat dia nanya Titi, interiornya kayak gimana nih gitu kan. Karena dia konsultasi langsung ke Pak Widen. Tapi surprisingly ternyata interiornya kayaknya bisa mengadaptasi keinginan dari arsitek dan juga owner. Iya, Mas Widen gimana Mas Widen pengalamannya kita mensupport desain rumahnya Titi ini dari sisi interior? Dari sisi interior, kalau dari interior kita sih cuman yang paling enaknya ini kita udah ngikutin arsiteknya ini udah cukup baik nih. Jadi untuk instan set interior kita juga nggak menemukan kesulitan yang banyak dari segi teknisnya ya. Tapi untuk dari segi keinginan klien juga so far juga cukup baik, nggak ada. Terutama Pak Tian sama Bu Titi juga nggak neko-neko nih minta apa cuma percayakan kepada kita, misalnya mau modern mau seperti apa, kita bisa deliver juga cukup lancar sih, puji syukur. Nah, aduh, berarti nasibnya kita sama ya. Kita tuh kayaknya di project ini tuh diapresiasi ya. Iya. Sebagai desainer gitu, karena sebenarnya agak deg-degan juga ya kalau karena kan udah ahlinya, udah masternya. Kita nanti ya kita cuma request aja, Pak, nanti ada tempatan buat ini ya, buat ini, buat kebutuhan kita begini. Sesuai dengan kebutuhan kita begini deh, bagusnya gini. Ya udah yang serahkan pada ahlinya aja gitu. Iya. Tapi emang unik sih mereka ini. Jadi Titi itu orangnya kayaknya imajiner banget gitu. Sedangkan Tian tuh teknis banget. Iya, fungsional gitu kan. Itu orangnya tuh. Bener. Itu pas banget. Itu orangnya. Yang sini yang. Ya, gabung. Oke, gimana? Iya, oke. Tadi udah nanya-nanya sama Titi, sekarang sama Tian deh. Ini lagi ngomongin kamu yang. Terus gue tuh batuk-batuk lagi webinar. Nah, kan bisa dibilang kalian seperti pada umumnya orang awam nyari arsitek, nyari desainer gitu kan. Meskipun ya sebenarnya kayaknya Tian udah pengalaman nih kan untuk nyari arsitek dan desainer yang bisa berkolaborasi merancang bangunan atau rumah impian gitu. Nah, cerita dong mungkin latar belakangnya gimana waktu itu bisa akhirnya nyari Atelier Riri, nyari GMJ gitu kan. Nah, terus gimana bisa ngerasa klik
gitu. Nah itu mungkin kita penasaran ya sebagai desainer nih. Jadi ceritanya ini adalah rumah pertama yang kita bangun sendiri. Iya. Wow. Selebihnya kita bangun rumah either beli sama developer, udah jadi atau gua renov setengah Oke. jadi. Nah ini adalah rumah pertama yang kita benar-benar dari tanah kosong kita gambar sendiri. Nah untuk itu kan berarti kita butuh arsitek dah. You're the first guy yang kita kerja sama arsitek Kita actually. nggak mikir siapa. Langsung atelier Riri udah. Nggak, tunggu dulu ceritanya gini. Gue nanya sama Yaya, si Yaya. Iya. Oh, iya. Rekomendasi dari teman. Rekomendasi dari teman gue bikin dia properti lah. Iya, Terus gue nanya, ya arsitek dong, ide-ide siapa nih? Terus dia nyebut lo Riri, Oh, iya. Atelier Riri. Ya, terus dikasih tahu IG atau apa ya atau apalah. Terus gue lihat gambar-gambarnya, wah cakep nih. Cocok lah sama kita mau. Gue demen yang model rumah yang nggak kayak rumah, basically gitu. Yang Wow, kayak gimana tuh? Yang unik lah, yang bukan berkarakter. Ketika Karakter. ngelihat, oh ini pasti rumah si Anu. Iya, Gitu. iya, Oh ini iya. pasti rumah si Ada Anu. ciri khas. Ciri Ada khasnya kuat Dan ya. ketika gue ngeliat Riri punya portfolio, gue rasa kan gue BM ya, anaknya gue pengen begini gitu. Gue rasa nih Riri mungkin bisa mengeksekusi apa yang kita cita-citakan gitu. Iya. Akhirnya seperti itu, gitu doang sih bro. Wih. Simpel itu. Kemudian kita ketemu ya, kita Iya, meeting. iya. Ternyata orangnya baik, enak gitu ya. Kelihatannya galak. Gue nggak ada galak-galaknya masukin Pertama galak. so cool dia. Oh, so cool. Galak gitu kan. Nggak terlalu banyak ngobrol, nggak terlalu banyak bicara gitu kan, Biar- tegang juga gitu kan. Biar kesannya lebih banyak tahu gitu. Iya, betul. Biasa orang pintar lebih kalem gitu. Oh berarti gue nggak pinter dong ya. Kayak gitu. Terus akhirnya, wah, gue bingung nih, ini diem banget nih orang nih gitu ya. Bisa ngobrol nggak sama kita gitu. Kita kan berapa kali kita meeting Iya, soalnya iya, it's iya. okay, it's good. Bisa dapat chemistry dan nggak terlalu banyak. Maksudnya langsung nyambung gitu, langsung connect. Langsung klik lah. Enak. Tahu yang kita suka, taste-nya, Iya, iya. ngerti yang kita maksud. Itu kayaknya kita presentasi dari konsep awal sampai jadi tuh kan nggak terlalu banyak Iya, langsung ini oke. kan, ya Gue inget langsung oke banget. kan. Iya. Cuma adjustmentnya ukuran Detail lah ya. Size man. Iya, detail-detail. Tanahnya dibangun semua, gue bilang gila berapa duit nih. Tadinya di bawah. Ini udah gede banget, ini udah dikecilin. Ini udah dikecilin, iya kan? Dulu lo kan. Terus kita ngitung-ngitung budget yang. Tapi nggak apa-apa, dia bilang waktu itu Riri bilang bahwa kita desain maksimalin dulu ya. Iya. Nah, kita manfaatin yang dulu, nanti baru kita Sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, begitu ceritanya. Oke. Kalau GMJ, Kalau GMJ Pas sama Widen, temennya Darvis ya bukan ya? bukan. Jadi Riri udah gambar, terus udah bangun ya, baru kita ketemu lo ya. Bener gak sih? iya. Bangun. Udah struktur ya? struktur. Ya udah. Jadi udah bangun rumahnya dulu, rumah struktur rumah hitam. Terus ya kita udah mesti mikirin interior. Nah gue nyari itu berapa kali sama teman-teman gue minta saran juga, balik-balik lagi dari temen lah gitu. Iya. Terus gue punya teman dia tinggal di Regata, interiornya bagus. Cuman gue lupa kayaknya bukan lo yang ngerjain, tapi dia ngasihnya lo. Waduh, Gitu, berarti si koinsiden Darwis. ya. Andrew Darwis, Darwis. founder Kaskus. Oh iya. Si Darwis. Bro, interior dong cakep-cakep nih yang kayak modelnya kayak punya lu gini lah gitu-gitu. Regata dia bagus lah apartemen. Terus dikasih lah. Lu pakai ini aja bro, ini cakep nih, gue juga demen nih gini. Cuman gue pikir dia udah pernah make. Ternyata enggak. Akhirnya kamu yang kontak atau gue yang kontak lewat IG. Iya. Lewat IG. Lewat IG ya. DM. Malam nih. Terus Cakep. ketemu langsung cocok ya? Kamu 3D-nya bagus. Kita lihat 3D-nya dulu kan. 3D-nya bagus banget nih gitu kan. langsung aku mau sama persis semuanya Iya. yang ada di situ mau sama persis terutama di gambar Pak Widen jadi udah suka. Titi langsung suka, yang penting dia mesti suka juga. Kadang gue sama dia nggak match nih, taste Iya, susah. Nggak suka nanti sepanjang bikin meremut nggak? Ya gitu, gue yang penting dia happy, gue bisa ngikutin deh. Oh Titi juga langsung suka GMJ. Ya udah kita ketemu, gue kontak sama Widen. Terus datang ke rumah ya, bisa datang ya lu lihat-lihat lah waktu itu. Iya. Kasihnya benar-benar langsung, Bagus, maksimal. wow gitu kan. Jadi Bakal keren. Langsung impresif ya. kasih. Terus gue yang mikir nih berapa duit nih kerjain ini. Langsung ya. Bagus emang. gitu. Berpikir realita lagi ya. Semuanya yang kita senengin tuh
dari Riri, dari Pak Widen semuanya benar-benar disesuaikan dengan klien. Jadi kita seneng ya, yang Ya betul. Kalau buat gue sih paling penting dapat chemistry gitu Iya, iya, Sama Riri, sama Bro Widen segala macam enak gitu. Apa? Nyambung ya kita Nyambung mau. sih, kayak Iya, teman gitu. Nggak kayak klien sama apa istilahnya klien sama vendor ya. Iya. Klien sama vendor atau apa kayak gitu. Tapi lebih kayak teman. Jadi apapun ngobrol, chemistry. Kenapa? Karena kerjaan kayak gini kalau menurut gue kan kerjaan jangka panjang ya. Betul, betul. Bukan yang cuma 2 kali 3 kali meeting kelar, tapi tahunan. Kalau Iya, misalnya iya. nggak enak sama orangnya, iya. mau minta revisi juga nggak enak. Iya, iya. Iya yang senengnya Mau tuh apa juga kagok. mereka tuh nggak cuma estetikanya aja yang dipikirin, tapi juga segala macam fungsinya, terus cocok apa enggaknya bikin ruangan itu, presisinya semuanya, jadi enak sih kita udah nggak Iya, pusing. iya. Kita desainer tuh biasanya emang agak posesif ya kalau buat Posesif sama hasil sama hasilnya gitu. sama karyanya Sama ya. karyanya. Jadi, oh ini diapain nih? Ini gimana nih? Kasih tahu Tian di WhatsApp malam-malam. Tapi yang paling kaget apanya yang dirubah Ri? Yang kaget Ri? Apanya ya? di rumah ini. Sebenarnya sih kalau kaget sih setiap datang kaget sih. Loh, kok gini gitu. Iya, makanya kan selalu bawa PR nih. Setiap datang sini pasti lapor ke Tian. Ya gini. Oh, oke, dengerin gini ya. Paling PR apa? Tembok ya, bikin tembok. Paling ya Tembok apa? Enggak, maksudnya bikin ini kan ini yang eksterior ini sebenarnya lumayan antara sesuatu. Challenging. Iya, karena kan ini kan jadi aspek visual yang paling terlihat dari dalam kan. Nah, gue tuh pengennya kalian tuh bener-bener sesuai dengan apa yang kalian expect gitu kan. Terus tapi juga jangan sampai juga nggak terlalu berlebihan, tapi jangan sampai juga ngebosenin gitu. Lo dulu ya pernah nggambarin atas tuh ya. Ini kita aja ya. Ini atas gimana ya, masa gitu doang digambar ini bagus banget. Pakai conwood ya. Iya, Pakai iya. conwood, pakai besi segala macam. Wah, gue happy banget nih, cakep nih. Disuruh hitungin men. nggak jadi gitu. bikin ininya ya rangkanya. Sekarang gue mau nanya nih sama lo ya, Iya, sebagai iya. arsitek nih. Nah, Kalau misalnya klien minta bikinin kayak kasusnya yang gitulah gitu. Lu mikir ya bahwa itu, oh ini bakal mahal nih kalau dikerjain, atau lu gambar aja gitu. Gue pengen Iya. nanya jujur. Enggak, kalau kreativitas itu jangan dibatasin dulu. Sebagai desainer gitu ya, benar nggak Mas Widan ya? Betul. Nah, tapi kita juga harus berpikir ya, nanti kan akan direspon dengan realita budget, Ya. misalnya kan realita. Ya pertama pasti selera dulu lah, taste gitu kan. Pasti akan ada adjustment lah nantinya gitu kan. Nah, cuma emang sesuatu yang sekunder tersier itu kan emang relatif antara butuh nggak butuh kan gitu kan. Itu maksudnya sekunder tersier gitu. Iya, ya, kan? maksudnya yang Karena- kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau diubah pun juga sebenarnya gue juga nggak masalah gitu kan. Akhirnya dikembangkan jadi vertical garden aja ya masih is okay Ya. kan. Jadi cuman secara konsep masih sama gitu. Ngeracunin dulu. Tapi kadang-kadang juga klien kalau misalnya udah dibajetin kayak bapak gitu, kita juga suka nyuruh-nyuruh lebihin aja dulu. Kadang-kadang keracunan. Akhirnya Ini nih emang nih. tambah lagi budgetnya kan bisa juga. Iya benar-benar. Kita kalau sebagai klien ya, emang bener ya Widen bilang ya. Misalnya bro segini aja deh. Kita BM Digambarinnya segini. bagus. Jadi mau. Mau. Salah kita. Akhirnya ruangan ini masih kosong. Belum keisi. Selain kita kan yang terlibat kayaknya masih banyak ya terlibat, terutama peran kontraktor Ya. ya kan yang dipilih juga oleh owner waktu itu. Betul. Yang harus ya kita juga kolaborasi juga, selain itu banyak vendor dan lain-lain. Nah sebenarnya gue pengen nanya dari sisi kalian ya, orang balik lagi yang awam gitu kan, banyak vendor banyak ini, pengalaman apa sih yang kalian dapat gitu ya dari awal sampai akhir, dan menurut kalian apa yang udah kalian itu dapat pelajaran apa nih bisa involve di dalam pembangunan, Ya. apalagi terutama Tian nih yang tahu banyak hal. Nggak gini, kalau pertanyaan Riri maksudnya dengan kolaborasi dengan banyak pihak. Iya, dengan banyak pihak gitu kan macam-macam tuh. Lebih baik, nggak usah banyak-banyak yang terlibat. Oh gitu. Arsitek ya udah yang kerjanya arsitektur, interior Interior kontraktor aja udah. Ya, ya. Kadang-kadang ya maksudnya dalam kenyataannya di rumah ini kita ada bagian-bagian tertentu memakai interior yang lain gitu kan, Iya, misalnya iya, selain GMJ. Ya. Kemudian ya basically ya dengan vendor-vendor yang lain.
kenapa pengalamannya akhirnya susah untuk koordinasi. Tunggu-tungguan ya? Betul. Susah untuk koordinasi, tunggu-tungguan dan standarnya kan beda-beda. Iya. Ketika standar itu beda-beda dan nggak ada yang nggak bisa match yang kita mau punya standar, misalnya ternyata nggak bagus nggak apa, akhirnya jadinya nggak maksimal dan terjeleknya harus ada yang dibongkar, Iya. harus ada yang ngalah. Misalnya GMJ interior ketemu temboknya sama interior yang lain nih, siapa nih mesti kita belain? Iya. Kadang-kadang susah. Dan kalian itu tahu terlibat gitu ya? Iya, kadang-kadang susah, kadang-kadang apa, ya bingung. Nah, kita sebagai owner, biasanya keputusan gue adalah gue merem, gue langsung yang Adrin beresin. enggak, justru gue enggak, gue maunya gue yang mutusin bahwa yang terbaik menurut gue seperti itu. Iya. Nah, gue nggak peduli ini temboknya GMJ yang dibolongin misalnya gitu ya, Iya. atau si Anu yang mesti ngalah atau apa. Menurut gue ini yang secara fungsi gue akan lebih enak atau lebih apa ya kerjanya meskipun salah atau benar tapi at least that's my decision gitu. Satu pertanyaan lagi dari saya nih. Ini mungkin menarik karena mungkin bisa memberikan pengalaman atau pengetahuan ya buat yang awam gitu ya dari proses yang kita jalani ini. Kira-kira kedepannya kalian ngelihat peran arsitek, desainer atau kontraktor itu sejauh mana sih di apa ya, sepenting apa dalam sebuah proyek rumah tinggal pada khususnya ya. Apalagi ini kan kayak Tian kan emang tahu banget sebenarnya apa yang dia pengen gitu kan. Dan kita merasa peran kita tuh benar-benar dioptimalkan ya sama dia gitu. Nah, kalau kalian lihat ke depan mungkin bisa kasih masukan buat orang-orang yang masih belum rumah pernah ya. dan pengen bangun rumah. Kalau gue sih tadi ya pertama cari yang chemistry-nya dapet. Kadang-kadang gini, lu suka lah sama gambar nih orang gitu ya, lu suka sama gambar nih orang, sama desainnya, tapi chemistry yang nggak dapet, agak susah, kerjanya panjang, capek, lu akan pegel gitu ya. Tapi kalau misalnya gambar nih orang nggak seperti yang lu suka gitu ya, tetapi chemistry dapet, gue rasa kerjasamanya akan lebih enak dan pasti hasilnya akan lebih berasa, works ya. lebih works gitu. Karena apa? Ya gue juga orang seni ya. Kerjaan seni itu bukan kerjaan eksak, tapi kerjaan hati gitu. Ketika kita melakukan apa-apa dengan pakai hati, pakai apa, pasti keluarnya outcome-nya tuh outputnya beda gitu. Outputnya beda aja gitu, nggak bisa dijelasin lah gitu. Dan itu yang paling penting. Jadi cari yang chemistry dapat sih. Dan pihak-pihak tersebut ya penting nggak pentingnya menurut gue penting gitu. Tapi kan gue nggak tahu ya bro. Kadang-kadang mungkin ada yang arsiteknya aja nanti interior kerjain sendiri. Iya. Nah, tapi gue nggak tahu ada nggak yang arsiteknya gue kerjain nih. Ada nggak sih orang bangun rumah arsitek gambar sendiri? Ada. Itu kalau kita bilang malpraktek. Gitu ya. Kadang-kadang katanya nggak ada ventilasinya. Ya pihak-pihak tersebut sih penting ya. Iya. Praktek. Kalau menurut aku sih penting sih semuanya gitu karena apa ya mereka kan yang istilahnya udah sekolah untuk itu ya detail segala macam. Jadi mereka lebih paham dong dari segi gimana arahnya kemana yang bagus, matahari pagi kapan menyinari ke bagian mana, terus nanti bikin jendela di mana, belum lagi untuk sirkulasi udaranya segala macam yang ngerti flow-nya kan mereka. Terus untuk nilai estetikanya gimana? Kan kalau misalnya soal interior kalau kita asal taruh-taruh aja kan nanti pertama emang merusak estetika juga, kedua emang kadang-kadang nggak sesuai fungsi peletakannya. Jadi emang kalau menurut aku sih butuh banget jasa-jasa interior dan juga arsitek. Tapi Nah ada Tapinya ini nih. ujung-ujungnya rumah ini kita yang tinggal. Iya, setuju, betul. Arsitek interior dia ngerti apa yang harus dikerjakan. Tetapi kita sebagai owner tentu kita harus memberi banyak pengertian bahwa bagaimana behavior kita bertinggal. Iya, benar. Arsitek sama interior kan udah ketemu dengan banyak orang dengan sifat yang berbeda-beda, behavior yang berbeda-beda. Gua nggak tahu ya, mungkin mereka akan mencoba mengambil yang average. Iya. Kalau kalian teman-teman mungkin mempunyai keunikan tersendiri, perbedaan sendiri dengan orang-orang kebanyakan harus disampaikan. Benar, setuju. Gitu supaya karena ujung-ujungnya rumah kita yang tinggal. Kalau misalnya kita mempunyai keunikan apa yang nggak diakomodir karena tidak disampaikan, ya nanti akan pegel juga gitu. Jadi begitu kali ya. Iya, jadi desainnya juga nggak benar-benar solusinya nggak dapat gitu sesuai dengan karakter yang spesifik. Betul. Jadi selalu update sih sama perkembangan terbaru. Jadi kalau misalnya ada yang nggak serap bisa langsung didiskus saat itu. Jadi bukan
jadi ujung-ujungnya untuk meminimalisir main salah-salahan, bener nggak? Iya, Jadi bener tuh. sama-sama, jangan cuma yang lagi ngebangun sibuk kemana, taunya beres gitu, nanti main salah-salahan. Jadi untuk minimalisir itu sama-sama mantau aja, sediakan waktu juga gitu. Keren. Dapat 2 SKS kita dari klien. Oke, ini pertanyaan terakhir juga nih buat Mas Widan nih. Puas nggak nih Mas dengan hasil, karena interior tuh kan detail nih, ya kan? Gimana nih? Born to be detail kan? Iya. Interior. Cukup puas untuk proyek ini. Karena semua vendor, apalagi kita kerjasamanya dengan Pak Riri sama terutama Pak Adrin ya yang sering di lapangan. Nih sayang Pak Adrin nggak bisa datang nih. Iya. Padahal Pak Adrin itu nih yang paling penting nih. Iya, sosok di balik ini semua ya. Sana dia kesini. Udah kayak wasit dia. Kalau Pak Adrin yang di lapangan terus, kita juga tektokannya semua lancar, jadi nggak, jadi enjoy aja lah kerjaan project ini, nggak ada halangan. Iya. Dan yang paling keren adalah kita diperlakukan as a profesional sama mereka ya. Luar biasa sih teman-teman. Kan mereka udah the best sih, kita harus perlakuan profesional dong. Oke. Dan juga yang the best-nya Riri ini banyak kenalin kita sama Iya. vendor-vendor yang yang bagus-bagus segala macam. Jadi that's really thank you man. Sama-sama. Thank you. Widen juga Kita gitu. kan kadang ngeblank ya, mana yang bagus. Kadang Pak Widen ngasih tahu beli di sini aja Bu, ini di sini. Oh iya Bu, iya bagus gitu. Jadi seneng lah gitu. Pengalamannya seru sih. Waduh, mantap. Oke, sebenarnya kita sebagai desainer bisa berharap ya ketika kalian puas, kalian tinggal di karya kita dan kalian juga akhirnya bisa terus berkembang dan apa yang kita buat ini menjadi lebih berkualitas lagi terhadap masa depan dan kualitas hidup kalian. Amin. Gitu. Biar serius soalnya nanti penontonnya. Berat banget nih penonton ini. Iya. Oke, kalau gitu teman-teman, makasih banyak Tian, Titi, good luck buat rumah barunya, buat karirnya. Mas Widan, nanti kita kolaborasi lagi. Sampai sini dulu teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga like, subscribe, dan komen channelnya Titi Tian. Iya, yang pasti kalau bisa channelnya Titi Tian, subscribernya ke Riri semua. Penonton komentar subscriber Riri yang di rumah boleh komen di kita juga dah, biar imbang. Oke, bye-bye, sampai ketemu lagi. Bye.